Pernah nggak kalian nih ketika di suatu perkumpulan, kalian itu berusaha mencoba untuk lebih sociable, untuk lebih terbuka, untuk lebih dinotis lah sama orang. Maka dari itu kalian berusaha ikutan ngomong, berusaha ikutan nyaut. Ternyata pas kalian kayak gitu, malah nggak ada yang denger, malah nggak ada yang notice bahwa kalian itu ikutan nyaut. Gimana rasanya kalau gitu? Sedih? Marah? Kecewa? Kecewa sama siapa? Sedih sama siapa? Marah sama siapa? Mungkin marah sama orang yang gak dengerin kamu, mungkin marah sama diri sendiri, kecewa, malu. Karena ya ternyata aku mau ngomong loh, gak ada yang denger. Malu, ya wajar aja sih. Maksudnya it's normal. Aku juga pernah kayak gitu, aku juga pernah malu, aku juga pernah sedih gara-gara ya pasti ini kebiasaan aku banget nih. Ini jelek banget nih kebiasaan kayak gini nih. Selalu berpikir aku yang salah. Selalu mikir, oh aku emang gak pantes ya untuk berada di lingkungan ini. Oh aku emang kurang, aku emang gak bagus. Padahal belum tentu. Karena gini, respon orang ya, pandangan orang ke kamu itu gak bisa kamu kontrol. Mereka mau mikir A, mereka mau mikir B ke kamu, terhadap kamu, ya itu di luar kontrol kamu sih. Menurut aku selama kamu itu emang tidak melanggar norma-norma sosial, nggak jahat, nggak psikopat, tapi mereka masih menganggap mungkin kamu aneh, kamu weird, dan segala macem, ya salahnya bukan di kamu. Mungkin kamu kurang cocok aja sama mereka. Mungkin itu bukan circle yang tepat untuk kamu. Dan kalau kamu berada di dalam circle seperti itu, menurut aku sih kamu cepet-cepet cabut aja dari situ. Karena mau segimanapun kamu berusaha, kamu nggak akan bakal pernah denger kalau kayak gitu terus. Karena gini, setiap dari kita itu kan unik ya, dan nggak setiap orang itu paham dengan keunikan kita itu. Jadi kamu harus cari circle yang bisa menghargai keunikan kamu itu. Kamu harus belajar untuk menghargai diri kamu sendiri. Toh kamu nggak aneh-aneh, ya nggak? Dulu, ini pengalaman aku nih. Dulu aku itu berusaha terlalu keras untuk fit in di dalam sebuah circle. Dan akhirnya aku kehilangan diri aku sendiri. Maksudnya kehilangan diri itu gimana? Kayak gini. Aslinya aku itu emang orang yang kurang suka basa-basi. Itu aku banget. Aku itu orang yang kurang suka basa-basi. Jadi aku itu kurang suka ngomongin hal yang light. Atau yang menurut aku itu nggak penting. Itu aku. Jadi ketika aku fit in, aku mencoba fit in sama circle itu, mereka itu ngomongin hal-hal yang menurut aku kok dibahas ya, aku nggak penting ya gitu. Tapi karena aku berusaha untuk ditemani, aku berusaha untuk oke, aku mau punya teman seperti mereka gitu. Akhirnya apa? Akhirnya aku capek sendiri. Karena apa? Karena aku nggak didengar. Karena ternyata aneh. Karena ternyata aku di mata mereka itu aneh. Walaupun aku berusaha untuk menyeimbangkan pembicaraan aku dengan pembicaraan mereka, tapi ternyata dari sudut pandang mereka, aku itu tetap aneh. Dan karena itu, mereka tidak menghargai omongan aku, mereka tidak menghargai keberadaan aku, dan itulah alasan penyebab kenapa aku itu jadinya capek. Karena aku capek, aku itu mau dinotis gitu. Aku capek, aku salah apa ya, aku salah apa. Itu kayaknya kejadiannya 1 tahun apa 2 tahun kayak gitu, dan capek sendiri. Emang beneran capek banget kayak gitu. Aku jadi nggak menghargai diri aku jadi kehilangan diri aku jadi insecure. That's not healthy. Sampai akhirnya aku mencoba melepaskan diri aku dari circle itu, dan aku menemukan circle yang tepat untuk diri aku, yang menghargai dan melihat keunikan diri aku, dan ya udah, akhirnya sampai sekarang aku baik-baik aja. Ternyata ada loh di luar sana yang tahu keunikan aku dan menghargai keunikan itu, and it feels so good and I feel so loved by them. Alhasil aku bener-bener jadi diri aku sendiri. Aku nggak trying to fit in lagi, karena ya dengan aku jadi diri sendiri aku aja, mereka udah terima. Mereka terima-terima aja.
Dan aku mikir kayak, oh ternyata indah ya punya pertemanan yang seperti ini gitu. Ternyata yang dulu aku jalani itu bukan pertemanan, ya mungkin pertemanan bagi mereka, tapi enggak bagi aku. Dan aku pun yakin ya, setelah aku keluar dari circle yang dulu itu, mereka pasti bakal lebih lega dan suka, karena udah nggak ada lagi tuh yang weirdo di dalam kelompok mereka. Ibaratnya si cupu ini nih udah keluar, dan mereka udah perfect. Jadi cari aja circle yang emang menerima kamu. Kalaupun bukan circle, kalaupun cuma satu orang, ya nggak apa-apa. Nih, kalau nggak ada, emang bener-bener nggak ada satu pun yang menghargai kamu, menurut aku ini ada dua. Yang pertama, kamu harus introspeksi diri dulu. Maksudnya kamu harus tahu nih alasan kenapa kamu itu nggak pernah bisa masuk dalam pertemanan manapun. Itu menurut aku kamu harus punya kesadaran itu dulu, satu. Tapi yang kedua nih, kalau kamu emang sadar bahwa sebenarnya aku ini nggak kenapa-kenapa, aku nggak ada masalah, aku nggak ada yang aneh-aneh, tapi ternyata emang pertemanan di sekitar kamu aja yang tidak pernah menganggap keberadaan kamu, tidak pernah melihat daya tarik kamu, tidak pernah melihat keunikan kamu, ya udah sendiri aja. Nggak apa-apa, sendiri aja nggak apa-apa. Mungkin belum waktunya aja kamu punya circle atau temen yang bisa melihat keunikan dan daya tarik kamu. And it's okay, nggak apa-apa. Bukan berarti kamu sendirian dunia langsung kiamat, kan enggak gitu. Kita itu harus belajar untuk lebih enjoy dengan keberadaan diri kita sendiri. Jadi ketika nggak ada yang nemenin kita, nggak ada yang memahami kita, ya udah kita happy aja. Karena aku yakin kalau kita sudah bisa untuk menghargai diri kita sendiri, kita sudah tahu nih keunikan kita apa, dan kita emang nggak macam-macam, kita nggak salah, kita tidak melanggar norma sosial. Suatu saat nanti aku yakin banget bakal ada yang ngelirik kamu, ngeliat kamu bahwa kayak, oh aku pengen nih temenan sama dia gitu. Aku yakin banget. Jadi ya nggak usah takut, kamu nggak usah takut sendiri, nggak apa-apa, oke?